Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 BIPA level 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai modul BIPA level 7. Saya Yunita Dewi dan rekan saya Gianti Putri. Ya. Oke. Pertama kita ke peta materi. Jadi untuk peta materi kelompok kita itu udah tertulis di sini unit atau topiknya itu ada tes deskripsi, teks negosiasi, dan teks berita. Terus tujuan komunikasinya mampu membaca dan mendeskripsikan teks yang berupa teks deskripsi, teks negosiasi, dan teks berita secara fungsional. Keterampilan membacanya itu ada menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam keterampilan menyimak, menentukan gagasan utama, berbagai ragam komunikasi lisan yang berupa tuturan spontan yang dihasilkan dengan tempo cepat sebagaimana dianjurkan penutur asing baik melalui media maupun bersemuka atau tatap muka. Terus yang kedua ada berbicara. Berbicara itu mengungkapkan serta menggunakan gagasan dengan ungkapan idiomatik yang tepat dalam berbagai ragam percakapan. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Oke. Selanjutnya keterampilan membaca. Keterampilan membaca ini mencakup mengidentifikasi fungsi sosial dan tujuan dari teks deskripsi, membaca nyaring teks deskripsi, pendek dan sederhana yang berkaitan dengan pengenalan. Selanjutnya ada keterampilan menulis. Mencakup mampu menulis teks yang berkaitan dengan cerita rakyat. Selanjutnya ada pengetahuan berbahasa, kebahasaan. Kemampuan ini mampu mengungkapkan unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks. Selanjutnya ada wawasan keindonesiaan. Dari wawasan keindonesiaan ini kita dapat mengenal adat istiadat, budaya Indonesia, serta kebiasaan perilaku masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada keterampilan yang pertama, yaitu menyimak atau mendengarkan. Mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini ada keterampilan menyimak. Tujuan pembelajarannya ada yang pertama mengidentifikasi fungsi sosial dan tujuan dari yang didengarkan. Yang kedua ada menentukan gagasan utama berbagai ragam komunikasi lisan yang berupa tuturan spontan yang dihasilkan dengan tempo cepat bagaimana diujarkan penutur asing, baik melalui media maupun bersemuka. Yang ketiga ada menyampaikan informasi terperinci dari apa yang didengar berupa tuturan spontan yang dihasilkan dalam tempo cepat bagaimana diujarkan penutur asing, baik melalui media maupun bersemuka atau bertatap muka. Selanjutnya, ya Kak, boleh dilanjut. Selanjutnya ada keterampilan membaca. Tujuan pembelajarannya ada yang pertama mengidentifikasi fungsi sosial dan tujuan dari teks deskripsi.
Yang kedua ada membaca nyaring teks deskripsi pendek dan sederhana yang berkaitan dengan pengenalan. Nah, di sini ada teks deskripsi tentang pengenalan dari Yunita Dewi. Selanjutnya, keterampilan berbicara akan dibacakan oleh rekan saya, Kak Dianti. Oke, selanjutnya ada keterampilan berbicara. Jadi kompetensi berbicara ini mempresentasikan deskripsi atau argumen dengan menggunakan gaya dan struktur teks yang logis sesuai dengan konteks. Indikator berbicara itu menyampaikan argumen dengan alur dan struktur teks yang logis. Di sini materi yang digunakan teks berita. Di sini ada teks berita singkat tentang COVID. Tabel kosakata, ada 4 soal latihan. Selanjutnya keterampilan menulis. Kompetensi keterampilan menulis itu menulis teks yang kohesif dan koheren yang sesuai dengan tujuan dan target pembaca baik fiksi maupun non-fiksi, termasuk teks akademik, makalah, esai, dan laporan. Indikator keterampilan menulis itu penulisan berbagai teks non-fiksi dalam bentuk laporan kegiatan, pengamatan, dan penelitian secara kohesif dan koheren. Selanjutnya ada contoh teks laporan observasi, soal latihannya. Selanjutnya wawasan keindonesiaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Iya, jadi di sini ada wawasan keindonesiaan. Di Indonesia identik dengan gotong royong. Gotong royong itu sama dengan bekerja sama. Nah, di bawah ada wawasan keindonesiaan tentang gotong royong beserta teksnya. Saya lanjut. Di sini juga menjelaskan tentang manfaat dari dan tujuan gotong royong. Selanjutnya ada nilai-nilai dari gotong royong itu sendiri. Oke, yang terakhir. Baik, boleh lanjut. Yang terakhir ada tata bahasa. Dalam kompetensi tata bahasa itu menguasai pengetahuan tentang penggunaan bahasa untuk mencapai tujuan komunikasi sesuai dengan konteks situasi, topik, moda bahasa tulis atau lisan, dan siapa pembicara atau penulis, kepada siapa tulisan atau tuturan itu disampaikan. Indikator tata bahasa itu ada 2. Yang pertama, menggunakan ungkapan yang tepat dalam presentasi, debat, dan laporan. Yang kedua, menggunakan kosakata yang mengalami perubahan makna dengan tepat sesuai dengan konteks. Pada materi tata bahasa ini yang digunakan adalah teks debat. Ini ada pengertian teks debat. Setelah itu ada bagian-bagian dari teks debat. Setelah itu ada tabel tentang teks debat di atas. Contoh soal latihannya ada 3 buah. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami tentang modul BIPA 7 yang sudah kami buat dari 4 keterampilan, wawasan keindonesiaan, dan tata bahasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.